Fakultas Teknologi Pertanian merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada, yang mana mahasiswanya berasal dari daerah dan budaya yang berbeda-beda. Salah satu departemen yang dinaungi FTP yaitu TPHP, atau disebut Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, yang merupakan bukti konkret bahwa Indonesia merupakan bangsa pluralisme. Pluralisme dapat didefinisikan sebagai koeksistensi kelompok etnis, budaya, dan agama yang berbeda dalam suatu masyarakat. Indonesia sebagai sebuah negara merupakan contoh yang baik dari negara yang majemuk, di mana orang-orang dari berbagai daerah dengan budaya dan tradisi yang unik hidup bersama secara harmonis. Indonesia mengakui 6 agama resmi: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini mewakili keragaman keyakinan agama masyarakat Indonesia. Negara ini juga memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, dengan lebih dari 300 kelompok etnis tersebar di banyak pulau. Masing-masing kelompok etnis ini memiliki tradisi, adat istiadat, dan bahasa yang unik, yang berkontribusi pada kekayaan budaya negara. FTP dan jurusannya TPHP memamerkan masyarakat majemuk Indonesia dengan mempertemukan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Penerimaan Indonesia terhadap perbedaan suku, budaya, dan agama merupakan bukti komitmen negara terhadap pluralisme. Keanekaragaman budayanya terlihat dari banyaknya kelompok etnis, tarian tradisional, dan masakan yang bervariasi, menjadikannya negara yang benar-benar unik dan mempesona. Jadi, TPHP sendiri terdiri dari mahasiswa yang berasal dari daerah yang berbeda-beda dan menganut budaya dan agama yang berbeda. Ada yang dari Padang, Batak, Sunda, Dayak, dan Jawa. Agama yang dianut pun beragam, dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, maupun Hindu. Tentunya perbedaan latar belakang tersebut dapat membawa tantangan tersendiri bagi masing-masing individu. Namun, meski begitu, para mahasiswa tetap dapat menjalin kesatuan dan persatuan yang dijunjung tinggi berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nama aku Raisa. Nama aku Liana. Nama aku Habita. Aku Vanessa. Nama aku Najma. Nama aku Joaquin. Aku Maya. Aku Valencia. Aku sama piana saya Yuna, biasa dipanggil Rian. Nama aku Arya. Untuk agama yang aku anut sekarang adalah Islam dari lahir sampai sekarang. Dan untuk dari suku, aku dari Jawa. Dari Jambi, sukunya Tionghoa dan agamanya Buddha. Aku beragama Hindu. Aku sukunya dari Bali. Berasal dari suku Tionghoa dan aku beragama Kristen Protestan. Aku dari suku Jawa dan agamaku Kristen. Aku dari suku Sunda dan agamaku Islam. Aku agamanya Katolik dan suku aku Jawa. Aku orang Kristen, aku dari suku Batak. Aku beragama Katolik dan aku dari suku Batakaro. Agamaku Islam, asalku dari Padang dan sukuku asli Minang. Suku Sunda itu ciri khasnya itu yang paling terkenal itu ada wayang golek. Terus juga ada kalau makanan itu ada seblak. Terus kalau misalnya tarian tuh ada tari merak. Dan kalau misalnya budaya yang berbeda dari budaya lain, kita kayak sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Jadi kita sering kayak ngumpul bareng terus makan tuh kayak di daun pisang itu dari Sunda. Kalau budaya sih banyak ya, misalnya dari orang lahir aja itu nanti sebelum lahir tuh ada mitoni, terus habis lahir ada sapanan, terus misalnya orang nikah itu juga nanti sebelumnya ada timbuk ban kayak gitu-gitu. Sama kalau yang umum misalnya ada hubungan kayak gitu, nah banyak lah. Kalau Jawa terutama Jogja sih terkenalnya katanya orangnya ini ya halus,
terus apa ya, kayak dari bahasanya aja kan dibedain gitu, bahasa Jawa ke temen sama ke orang tua tuh beda ya, Jawa Ngoko sama Jawa Kromo. Jadi ya itu mungkin ciri utamanya di situ. Sama kita tuh kalau Jogja tuh sangat masih memegang budaya, masih pakai batik, terus di Kamis Pahing itu juga masih pakai kebaya kayak gitu. Oke, kalau di suku Batak yang paling terkenal tuh yang ciri khas tuh tariannya ya, tarian Nortor atau namanya Manortor. Itu biasanya kayak dipertunjukkan tuh dipertunjukin tuh kayak di acara-acara resmi gitu, kayak pernikahan atau penyambutan tamu dan lain-lain gitu. Jadi kayak di setiap acara Batak tuh umumnya pasti ada itu. Jadi itu mungkin unik dan jadi ciri khas suku Batak sih. Iya. Sadar. Iya dong, sadar. Ya sangat bisa dibedakan juga karena kan pasti dari tiap daerah punya kebudayaannya masing-masing, contohnya ya keseniannya masing-masing, dan itu sangat beda-beda banget. Dan menurutku tari Bali itu jadi salah satu budaya yang sangat apa ya, mempunyai ciri khas yang menonjol gitulah, beda gitu dari yang lain. Oke, jadi untuk diskriminasi tersebut ya jujur aku sendiri untuk di fakultas ini tidak merasakan ada diskriminasi agama maupun ras, karena orang-orang di sini sangatlah baik-baik semua dan cukup menoleransi sesama agama dan sesama suku, tidak ada yang membeda-bedakan juga, berteman juga saling mendukung satu sama lainnya dan tidak ada yang membeda-bedakan. Jadi menurutku untuk lingkungan FTP ini sudah cukup mendukung untuk toleransi. Ya, sebenarnya kan kalau konflik-konflik yang ada itu kita sebenarnya nggak bisa generalisir karena banyak latar belakang yang ada gitu dari konflik-konflik tersebut, seperti mungkin alasan secara sosial, secara ekonomi dan lain-lain. Jadi itu kan juga ibaratnya ditimbulkan oleh oknum tertentu dan kita nggak bisa generalisir suatu ras atau suatu agama yang melakukan hal tersebut. Ibaratnya kalau misalkan ada yang melakukan diskriminasi, misalnya orang Islam, kita nggak bisa generalisir bilang kalau misalnya orang Islam ini kayak ya udah dia orangnya diskriminatif seperti itu. Jadi kita ya ibaratnya sebagai mahasiswa harus bisa saling mengerti satu sama lain, apalagi sebagai warga negara Indonesia yang multikultural, kita harus bisa saling ibaratnya mengerti gitulah terhadap satu sama lain dan tidak mengeneralisir hal-hal tersebut dan melihat bahwa perbedaan itu bukan sebuah hal yang men-separate kita, yang memisahkan kita, tapi perbedaan itu adalah hal yang membuat kita unik dan terus bertahan sampai sekarang seperti itu. Oke, dari kebanyakan yang terjadi itu di Indonesia banyak terjadi diskriminasi ras ataupun agama yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mungkin merasa bahwa dirinya adalah mayoritas. Nah, untuk solusi dari itu memang perlu adanya kesadaran dari sendiri, yang mana kesadaran itu perlu ditanamkan sejak kecil lah, minimal untuk misal kita menjadi orang yang bisa menoleransi satu sama lain, tidak membeda-bedakan satu sama lain, dan menganggap diri kita adalah manusia yang sama dengan manusia lainnya. Gitu. Kalau agama Buddha sendiri mungkin emang dari lingkungan UGM belum ada wihara, tapi kalau dari teman-temannya sama lingkungannya itu mendukung banget, nggak ada diskriminasi atau apa. Kalau selama sepengalamanku selama di fakultas ini untuk diskriminasi aku belum merasakan. Mungkin di beberapa daerah atau fakultas lain mungkin ras atau agama jadi suatu topik yang sensitif kali ya. Tapi selama di fakultas ini aman gitu. Kalau selama aku di fakultas ini sih nggak ada ya diskriminasi antara agama, budaya atau suku di sini. Kita semua saling menghargai dan saling mendukung aja dengan semua perbedaan yang ada. Oke, kalau di sekitar fakultas ini ya pertanyaannya itu jujur aku tidak merasakan, karena justru dengan keberagaman dan pluralisme itu di sini aku merasa sangat aku punya insight baru tentang mungkin aku punya banyak teman yang berasal dari berbagai daerah gitu. Aku jadi tahu oh mereka daerah ini tuh kebiasaannya itu kayak gimana, cara ngomongnya itu kayak gimana, bahasanya kayak gimana, terus budayanya juga mungkin aku sedikit-sedikit juga jadi lebih tahu kebiasaan-kebiasaan mereka tuh dari berbagai daerah itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tentang diskriminasi atau gimana, aku jujur tidak bisa mendeskripsikan karena aku tidak merasakan itu di TPHP, terutama di FTP ini.
Untuk culture shock itu sebenarnya nggak begitu merasakan, karena memang dari daerahku pun hampir 11-12 sama dengan Jogja, tapi tidak sama juga. Jadi mungkin pas aku sampai ke Jogja pun nggak merasa kaget juga. Mungkin pasti ada ya, tapi kayak minim gitulah. Terus kayak karena di sini juga ada komunitas Buddhis gitu, jadinya masih merasa yang kayak banyak yang sama gitu. Oke, ada sih, sebenarnya ada dua. Yang pertama itu mata angin, arah mata angin, karena jujur aku nggak tahu sama sekali. Mungkin aku tahu teorinya, cuman aku kalau diaplikasiin ke lapangan aku nggak tahu. Terus yang kedua itu volume suara orang-orang Jogja sama orang-orang yang dari sukuku. Mungkin kalau orang Jogja itu cenderung lebih halus yang ngomongnya, lebih lembut, terus lebih pelan gitu. Kalau untuk di sukuku atau keluargaku itu cenderung lebih agak keras, nadanya tinggi, cuman bukan berarti kita tuh marah, emang cara ngomong kita begitu ya. Kalau selama di Jogja ini paling culture shocknya kayak arah mata angin aja, sama kayak kalau misalnya sama tetangga-tetangga gitu di sini tuh kayak lebih ramah gitu loh, kayak kalau ketemu paling nunduk atau pasti nyapa. Kalau di daerah asalku tuh biasa kayak bodo amat kalau sama orang sekitar, paling gitu aja. Menghadapi culture shocknya ya mungkin dasarnya itu menerima perbedaan, karena dari perbedaan itu kita bisa saling damai, saling menyayangi. Untuk mengatasi seperti itu, aku dari sudut pandangku ya, karena aku seorang Kristen ya bisa dibilang minoritas di sini ya, mungkin kita perlu ningkatin kesadaran diri, tahulah batasan-batasan antar keberagaman. Jadi kita bisa saling menghargai dan saling mentoleransi keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti itu sih kira-kira. Ya pastinya kita harus toleransi ya, mungkin nggak harus dengan kita benar-benar menerima banget sampai kita terlalu fanatik gitu, enggak. Yang penting menghormati aja, terus ya didukunglah mereka kalau membuat acara budaya kayak gitu, didukung aja. Berdasarkan wawancara tersebut, interaksi antar individu yang beragam agama dan sukunya dapat mempengaruhi kesatuan dan persatuan bangsa yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, kita harus terus menjaga dan melestarikan keberagaman tersebut dengan cara toleransi antar sesama. Mari kita budayakan dan implementasikan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terima kasih teman-teman. Horas. Ternon sadayana. Jujur. Lebih cukupnya mau dimaafkan. Terima kasih sana. Matur nuwun, cekap semanten. 谢谢中国人，谢谢朋友。